Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan kita kali ini. Langsung aja ya, coba kalian bayangkan situasi ini. Pasar saham Amerika Serikat baru aja berdarah-darah. Bener-bener panik karena ancaman perang. Tapi, secara mengejutkan, arahnya tiba-tiba putar balik 180 derajat dan malah rally gila-gilaan. Nah, di pembahasan kita hari ini, kita bakal bongkar habis momen luar biasa yang sukses ngubah kepanikan ekstrim itu jadi optimisme besar. Jadi, pertanyaan terbesarnya adalah, apa sih yang bikin pasar tiba-tiba meroket tajam? Biasanya kan, kita lihat bursa saham itu gerak gara-gara ada rilis data inflasi, atau laporan keuangan perusahaan raksasa yang di luar ekspektasi, atau mungkin kebijakan baru dari bank sentral. Tapi, bukan itu semua penyebabnya kali ini. Ini murni anomali yang super unik dan bikin penasaran. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Bagian pertama. Kejutan Wall Street 6 Mei 2026. Kita lihat persisnya apa yang terjadi di hari Rabu itu ya. Tepat pas bel pembukaan bunyi, boom! Semuanya langsung serba hijau di ketiga indeks utama Amerika Serikat. Dow Jones, yang isinya raksasa industri, itu melesat naik 143,9 poin. Terus S&P 500, yang sering jadi patokan pasar secara umum, juga ikutan ngangkat hampir 0,5%. Dan coba deh kalian perhatikan yang paling bawah, Nasdaq. Indeks yang didominasi saham-saham teknologi ini malah nyetak kenaikan paling gila, sampai 169 poin. Maksudnya, kalau kita lihat data yang rapi ini, kelihatan banget ada gelombang keyakinan beli yang super masif dan merata. Lanjut ke bagian kedua. Memo perdamaian, sebuah katalis kecil. Balik lagi ke misteri awal kita ya, apa sebenarnya pemicu di balik lautan hijau ini? Ternyata semuanya bersumber dari laporan eksklusif Axios yang ngebocorin kalau Amerika Serikat dan Iran yang tadinya udah diambang konflik besar malah makin dekat dengan kesepakatan damai. Dan ini benar-benar menggambarkan betapa liarnya dinamika pasar keuangan kita. Bayangin aja, triliunan dolar uang pindah tangan, valuasi perusahaan melesat dalam hitungan menit, dan tebak apa pemicunya? Cuma satu. Ya, betul banget, cuma selembar kertas, sebuah memorandum fisik 1 halaman, tapi punya daya ledak ekonomi yang luar biasa gede. Terus apa sih isi dari 1 halaman super penting itu? Intinya, ada 2 sasaran utama. Pertama, buat langsung ngestop konflik bersenjata yang lagi jalan. Kedua, ini bakal jadi fondasi buat negosiasi perjanjian nuklir yang lebih luas ke depannya. Tapi ada catatannya nih. Seperti yang dilaporin, Presiden Donald Trump pakai strategi diplomasi klasiknya. Beliau nawarin solusi damai, tapi barengan sama ultimatum keras. Kalau ditolak, ancamannya adalah tindakan militer Amerika yang sangat tegas. Nah, kombinasi inilah yang langsung diserap sebagai sinyal kelegaan sama pasar. Masuk ke bagian ketiga. Efek domino harga minyak dari diplomasi ke komoditas. Tentu aja, berita geopolitik segede ini efeknya nggak mungkin cuma berhenti di Wall Street ya. Efek dominonya tuh langsung nyapu pasar komoditas global. Coba perhatiin potongan 20% ini. Ini krusial banget loh, karena ini merepresentasikan seberapa banyak pasokan minyak dunia yang tiap harinya lewat Selat Hormuz. Waktu situasi lagi panas, dunia benar-benar ketakutan jalur kritis ini bakal diblokir. Tapi begitu draft damai ini muncul, ancaman terhadap 1/5 suplai energi global ini langsung musnah seketika. Reaksi kelegaannya langsung kelihatan dari harganya. Di awal minggu, harga minyak masih nangkring di atas $115 per barel. Tinggi banget kan? Tapi pas bocoran damai ini nyebar, harganya langsung terjun bebas di siang bolong, sempat nyentuh di bawah $97, sebelum akhirnya stabil dan ditutup di kisaran $103. Buat ngasih gambaran, itu berarti harganya anjlok 5,7% cuma dalam satu sesi. Begitulah cepatnya pasar ngerespons dan mencoret risiko perang. Bagian keempat, 2 rel penggerak, geopolitik dan AI. Nah, yang bikin ini super menarik adalah kenapa Nasdaq bisa melesat paling tinggi dibanding yang lain. Jawabannya ada di realitas ganda pasar kita. Ibaratnya Wall Street sekarang lagi melaju kencang di atas 2 rel besar sekaligus. Di satu sisi, ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai mereda. Tapi di sisi lain, kita punya revolusi AI alias kecerdasan buatan, di mana para investor tuh punya optimisme yang benar-benar gak tergoyahkan. Kepercayaan ke teknologi ini kuat banget, makanya ini jadi mesin kedua yang ngasih tenaga ekstra buat sektor teknologi. Bagian kelima, maknanya bagi investor, menavigasi kompleksitas. Oke, di tengah triliunan dolar yang mondar-mandir ini, apa dampaknya buat kita? Kalau kita tarik mundur sedikit, tujuannya kan bukan cuma ngafalin angka-angka tadi ya, tapi memahami gimana mesin di balik layar ini bekerja. Satu hal yang harus banget kalian ingat, pasar saham itu pada dasarnya adalah mesin ekspektasi. Volatilitas, kayak pasar yang anjlok pas ada ancaman perang, lalu meroket pas ada kabar damai, itu terjadi karena pasar memperkirakan probabilitas hari esok.
Saat ekspektasi bergeser dari rasa takut menuju optimisme, arah uang langsung putar balik. Paham soal ini bakal jadi bekal terbaik kalian buat ngadepin naik turunnya harga ke depan. Sebagai pengingat, ulasan ini murni untuk informasi dan edukasi ya, bukan saran investasi. Selalu lakukan riset kalian sendiri atau do your own research. Jangan ragu buat konsultasi ke profesional, karena setiap investasi pasti ada risikonya. Nah, setelah kita lihat gimana selembar memo aja bisa memutarbalikkan arah triliunan dolar dalam sekejap, pertanyaannya adalah, kira-kira apa katalis tak terduga berikutnya yang diam-diam lagi diperkirakan sama pasar hari ini? Teruslah kritis, perbanyak literasi kalian, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.